lagi? Boleh Bapak 5 atau 10 menit lagi? Ya. Ini Karena baru pesertanya sekitar sepertinya belum. 50% yang hadir. Iya, betul Bapak. Mohon izin juga kepada host. Tadi saya sudah chat namun sepertinya belum terbaca. Ini untuk peserta yang kodenya 01 bisa dijadikan bonus. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang ASMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kutoyo HSM MPD. Yang saya hormati Bapak Suryanto, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Baca, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak dan Ibu jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi DKI Jakarta, juga Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, guru, juga petugas perpustakaan SMP dan SMA yang ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Alhamdulillah saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Beberapa saya mengenal, senang sekali saya bisa sharing dengan Bapak Ibu di siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya izin share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, memang ini jamnya jam-jam rawan, jam-jam sudah siang, tapi kita santai aja. Ya, jadi hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang seputar akreditasi dan relaksasi akreditasi. Ya Bapak Ibu, sejatinya materi ini dan memang nanti selanjutnya setelah materi ini Bapak Ibu akan didampingi oleh guru saya ya, Ibu Penny Librayanti. Beliau pustakawan madya, jadi bidangnya Pak Suryanto, yang akan juga mendampingi Bapak Ibu dalam proses akreditasi ke depan nanti. Nah, hari ini kebetulan beliau berhalangan hadir sehingga saya diminta untuk menyampaikan materi yang sudah beliau susun terkait dengan akreditasi dan perpustakaan sekolah. Jadi, mengapa sih Bapak Ibu sekalian hari ini dikumpulkan bersama begitu ya di jam-jam yang sudah siang ini? Ya karena memang ternyata perpustakaan dan sekolah ini sama-sama satu urusan wajib yang ada di negara kita. Nah, karena dia urusan wajib, baik sekolah dalam hal ini pendidikan maupun perpustakaan, itu ternyata memiliki payung hukumnya masing-masing. Kalau pendidikan ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kalau di perpustakaan ada Undang-Undang nomor 47 tahun 2000, nomor 43 tahun 2007. Nah, artinya memang dua urusan perpustakaan dan pendidikan, dalam hal ini sekolah, itu sama-sama urusan penting yang tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan perpustakaan sekolah, maka ini dua urusan menjadi satu, maka kadar pentingnya menjadi berlipat ganda. Jadi insya Allah Bapak Ibu hadir di siang ini benar-benar sudah menjadi pelaksana amanat undang-undang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, perpustakaan sekolah seperti kemarin di awal pembukaan oleh Ibu Kadis Pendidikan ya, merupakan bagian penting ya Bapak Ibu ya untuk kemajuan pendidikan terutama di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya tadi mengingat dari segi regulasinya saja sudah setara ya, sama-sama kita bersama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekolah itu sebagai salah satu sarana pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ini juga tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas ya Bapak Ibu ya, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Di sana dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Nah, di kata sarana dan prasarana ini saya bold dan saya garis bawahi karena di bagian penjelasan pasal 35 ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu sarana dan prasarananya adalah perpustakaan. Kemudian yang saya garis bawahi juga, ternyata perpustakaan tidak sekedar ada aja, tapi juga harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ya, jadi Bapak Ibu mau tidak mau sudah harus
melakukan peningkatan terhadap perpustakaan yang Bapak Ibu kelola di sekolah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, peningkatannya seperti apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang berada di perpustakaan SMP dan SMA pada hari ini ya, itu bisa mengacu kepada Perka, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 11 dan nomor 12. Nomor 11 itu untuk Bapak Ibu yang di SMP, nomor 12 itu untuk Bapak Ibu yang berada di perpustakaan sekolah SMA. Semua materi, semua peraturan ini nanti akan di-share oleh panitia untuk bisa Bapak Ibu pedomani di tempat masing-masing ya. Nah, sebenarnya Perka ini apa Bapak Ibu? Perka ini adalah tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah. Nah, ini menyesuaikan dengan tingkatan sekolah Bapak Ibu, baik SD, SMP maupun SMA. Nanti Bapak Ibu bisa baca poin-poinnya, ada 6 bagian di sana yang insya Allah hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu berusaha untuk memenuhi standar nasional yang tadi sudah tertuang, maka untuk pengakuannya dilakukanlah akreditasi perpustakaan. Nah, begini Bapak Ibu. Seperti di sekolah ya, biasanya kan sudah pernah ya, atau mungkin sering Bapak Ibu ya, melakukan akreditasi sekolah begitu ya. Nah, biasanya ketika akreditasi sekolah itu, perpustakaan itu menjadi satu bagian yang juga dinilai ya Bapak Ibu ya. Nah, terlebih lagi ini akreditasi memang khusus perpustakaan yang nanti akan diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Maka benar-benar Bapak Ibu harus memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan pada proses akreditasi perpustakaan. Pada slide ini saya akan menyampaikan proses akreditasi secara normal. Nanti di akhir saya akan sampaikan proses relaksasi akreditasi gitu ya. Nanti ada perbedaannya seperti apa, mari kita diskusikan bersama. Nah, tujuan akreditasi itu apa Bapak Ibu? Ya, yang pertama meningkatkan kepercayaan pemustaka. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang sekolah meningkatkan kepercayaan terhadap yang Bapak Ibu layani. Guru, kepala sekolah, terutama juga peserta didik ya. Jadi Bapak Ibu yang berada di perpustakaan sekolah benar-benar, atau Bapak Ibu sebagai lembaga sekolah benar-benar bisa memberikan kepercayaan kepada orang tua murid ya, orang tua siswa, kepada siswa itu sendiri bahwa memang sekolah ini menyediakan sumber belajar yang cukup. Ya, kalau di undang-undang yang lama dulu ya, di undang-undang pendidikan yang lama tahun 1989 nomor 20 juga kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, itu bahkan disebutkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Nah, di undang-undang yang baru juga sebagai salah satu sarana wajib yang harus ada. Nah, untuk meningkatkan trust-nya, apalagi Bapak Ibu yang swasta gitu ya, tentunya perpustakaan ini menjadi satu titik tawar atau satu keunggulan yang bisa Bapak Ibu tawarkan untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua dan juga peserta didik. Kemudian akreditasi perpustakaan ini juga sebagai bahan monitoring evaluasi ya di tingkat daerah dilakukan oleh kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mengapa sih kami perlu monitoring dan evaluasi? Supaya kami tahu Bapak Ibu keluhan dan kendala Bapak Ibu yang ada di lapangan. Jadi amanat undang-undang yang tadi ditingkatkan secara berencana dan berkala, itu kami bisa asistensi. Kami bisa bantu Bapak Ibu sesuai dengan level Bapak Ibu masing-masing. Ada di mana kendalanya, ada di mana keunggulannya, kami bisa tahu dari proses akreditasi ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kepala sekolah juga harus memperhatikan perpustakaan sekolahnya dengan lebih, karena perpustakaan adalah sumber belajar dan jantung dari sekolah dan juga sekaligus sebagai komponen dari standar nasional pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Kadis bahwa pada momen ini adalah tujuan akhirnya adalah untuk ya meningkatkan atau memajukan pendidikan di DKI Jakarta. Baik, ini prosedur penyelenggaraan perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke akreditasi, sebenarnya untuk menyelenggarakan perpustakaan sekolah itu seperti apa sih ya Bapak Ibu ya. Jadi di materi yang sudah disusun oleh guru saya nih, Bu Penny, disampaikan bahwa yang pertama adalah pendiriannya dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita selenggarakan, kita dirikan dulu. Nah, mari Bapak Ibu cek kembali di perpustakaan sekolahnya masing-masing, sudah ada atau belum SK pendiriannya. Nah, kalau sudah ada, itu nanti bisa didokumentasikan dengan baik, karena itu akan dipakai terus-menerus pada proses akreditasi dan juga proses registrasi perpustakaan. Yang kedua, setelah didirikan baru diadakan Bapak Ibu koleksi sarana prasarana SDM dan anggaran. Nah, koleksinya seperti apa, sarana prasarana seperti apa,
SDM-nya seperti apa, itu nanti tertuang di perkara yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, berapa standar koleksi, berapa standar sarana prasarana. Nanti sedikit akan saya ambil juga poin-poinnya di bagian akhir. Kemudian setelah sudah diadakan, baru Bapak Ibu membuat strukturnya, Bapak Ibu. Perpustakaan sekolah ini bertanggung jawab kepada siapa, kemudian orang kerjanya seperti apa. Nanti Bapak Ibu buat dan susun sehingga bisa terorganisir siapa melakukan apa di sebuah perpustakaan ya. Jangan sampai kita ke perpustakaan ini malah jangankan masuk atau melihat perpustakaannya, kuncinya aja ternyata lupa dipegang siapa gitu ya. Atau begitu dibuka ada kuncinya, dibuka sudah ternyata isinya adalah buku paket semua ya. Ya, mudah-mudahan setelah adanya materi hari ini Bapak Ibu bisa berbenah diri bersama-sama dengan kami ya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memajukan perpustakaan sekolah kita. Yang kedua, yang selanjutnya yang keempat, yaitu menyusun program kerja tahunan ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu memiliki program kerja tahunan. Mengapa demikian? Karena memang kita tadi sudah diamatkan berencana dan berkala. Namanya rencana itu pasti ada tujuan. Namanya tujuan ya, sisi pasti ada cara-cara untuk melaksanakannya dan misinya. Nah, itulah dituangkan dalam program kerja tahunan. Sehingga Bapak Ibu lebih terarah dan terencana. Setelah disusun program kerjanya, maka Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kegiatan perpustakaan, pelayanan, kemudian berbagai macam kegiatan, kolaborasi dan lain-lainnya ya Bapak Ibu ya. Setelah itu jangan lupa juga Bapak Ibu rangkum semua yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam sebuah laporan kegiatan. Nah, laporan ini yang nanti bisa menjadi bahan ukur dan bahan pertimbangan oleh lembaga pembina baik di Dinas Pendidikan maupun juga di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Setelah semua dipenuhi oleh Bapak Ibu, barulah Bapak Ibu bisa mengajukan akreditasi perpustakaan. Wah, panjang ya Bapak Ibu ya prosesnya. Tapi percayalah bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan ini nanti tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk para peserta didik juga warga sekolah ya. Nah kemudian dasarnya apa? Kenapa sih saya harus akreditasi? Emang nggak ikut akreditasi emang kenapa gitu ya? Emang masalah gitu ya? Ternyata masalah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti akreditasi ternyata masalah. Kenapa masalah? Karena di bangsa kita ya sudah ada Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 18 bahwa setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Jadi Bapak Ibu memang sudah harus melaksanakan perpustakaan sesuai standar pendidikan, standar nasional perpustakaan. Kalau Bapak Ibu tidak mengelola perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, maka otomatis ada yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Di pasal 23 juga dinyatakan perpustakaan sekolah, setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Nah, ternyata diperhatikan lagi di pasal